kami terpilih untuk menjadikan OSIS untuk menjadikan OSIS SMAK BPK Penabur menjadi organisasi yang kreatif, berkualitas dan berpelayanan dalam kasih Tuhan, serta siap untuk menjadi perantara siswa dengan guru dalam mengemukakan pendapat. Dan misi dari paslon 1, yaitu paslon kami, adalah yang pertama menjadi organisasi yang mengedepankan pelayanan dalam kasih Tuhan. Yang kedua, menjadi perantara untuk siswa dan siswi dalam mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki. Yang ketiga, dan siswi untuk baik pencapaian akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menanamkan sikap kepedulian terhadap lingkungan, kedisiplinan, dan tidak mudah menyerah. Serta yang kelima adalah menjalankan program kerja yang fleksibel yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemik maupun dalam situasi normal. Oke, selanjutnya ada program kerja dari paslon 1. Sebelumnya ini prokernya akan terus bertambah ya seiring berjalannya waktu. Yang pertama kita ada koran diary, yaitu kotak saran dari kalian, di mana kita kotak sarannya tuh kita lakukan secara online, pakai website Sikrito. Bagi yang nggak tahu, apa sih itu Sikrito? Sikrito itu ada sebuah website di mana kalian bisa memberikan jawaban ke kayak kritik, saran, berbagai macamnya, tapi identitas kalian itu anonimus. Jadinya kalian bisa memberikan saran kepada kami dengan bebas, tanpa takut kalau bakal ketahuan gitu kalau kalian siapa. Ya. Dan yang kedua, kita punya program kerja yang namanya Churros atau Curhat Bersama OSIS. Jadi program ini adalah tempat curhat siswa yang berbasis di DM Instagram. Siswa atau siswi diberikan pilihan untuk mengungkapkan identitasnya atau tidak. Jadi terserah mereka ya, Sin, mereka mau kasih tahu namanya atau tidak, karena itu mungkin masih dari privasi kalian. Dan juga chat tersebut akan dibalas oleh OSIS atau guru BK kami. Akun Instagramnya sendiri tidak akan dicampur dengan akun SMA, melainkan akan dibuat akun khusus untuk program kerja ini. Dengan program ini, kami dan secara khusus guru BK juga dapat mengetahui kondisi murid-muridnya sehingga tahu nih sih yang harus diwanti-wanti gitu. Iya dong. Selanjutnya kita ada Pos Pak Burju. Pos Pak Burju ini adalah podcast SMAK BPK Penabur Cianjur, di mana kita akan rekaman nih, Kay, lewat Anchor. Kemudian kita akan upload di Spotify biar bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, kita juga di podcast tersebut kita akan ngomongin semuanya, ya, dari yang up to date sampai apapun lah itu. Dan kita sebisa mungkin per episodenya ada tamu khusus. Yes. Biar nggak ngebosenin ya. Iya dong, masa kita terus yang ngomong sih. Oke. Dan yang keempat ada Praga Debur atau Pekan Olahraga dan Seni Penabur. Dan program ini merupakan acara akhir semester yang wajib diikuti oleh semua siswa dan siswi SMAK BPK Penabur Cianjur. Di dalam acara tersebut, siswa dan siswi mengikuti berbagai macam varian olahraga, dan situasi serta kondisi juga pastinya akan kami sesuaikan. Setelah itu akan dilanjut dengan menunjukkan potensi atau hobi atau talenta yang dimiliki oleh siswa dan siswi yang akan dikirim secara perwakilan kelas. Dan event ini merupakan gabungan antara kelas meeting dan pentas seni. Jadi proker ini juga supaya ajang penunjukan diri ya, Sin, ya, untuk talenta potensi yang siswa-siswi SMAK BPK Penabur miliki gitu. Ya dong. Nah, oke. Sekarang mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih harus pilih paslon 1 ya? Kenapa sih, Sin? Coba. Mungkin yang selain yang kalian tahu ya kan kita kemarin juga udah keliling dari kelas per kelas. Iya. Sekarang ini kita sebutin yang lain aja kali ya, Kay. Mungkin kita tidak akan menjanjikan bahwa kita akan menjadi lebih baik dari yang tahun sebelumnya, tapi kita akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ya, betul. Sebenarnya kita juga selalu berfokus kepada menjadi jembatan untuk kalian, para murid-murid SMAK BPK Penabur Cianjur, untuk mengembangkan potensi dan menjadi jembatan juga antara guru dengan siswa dalam mengemukakan pendapat. Sebenarnya ini sudah sangat jelas karena kemarin kita sudah dijelaskan ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya, mungkin
sekian aja presentasi Ya. dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari paslon pertama yaitu Cindy dan Keisha. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan visi, misi, serta program kerja dari paslon kedua. Ini Ibu harap semua anak-anak Ibu mendengarkan kenapa sih kita harus memilih si paslon kedua. Baik, paslon kedua sudah siap untuk memaparkan? Sudah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk paslon kedua. Silahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami dan juga proker kami. Kenapa sih kalian harus milih kita? Karena kami tuh udah punya visi misi yang menurut kita tuh udah mantep banget nih ya kan, Bert. Terus kita juga punya proker-proker yang menurut kita udah yang bisa membuat sekolah kita maju gitu. Benar banget. Jadi di sini kita mempunyai visi. Yang pertama, visi kita yaitu menjadikan OSIS SMA KBBK Penabur Cianjur sebagai OSIS yang lebih aktif lagi, menarik, unggul, dan berkualitas baik dalam bidang organisasi, dan juga bisa menjadikan prestasi yang bisa membanggakan sekolah kita. Ya, lalu di sini juga ada misi. Misi kita itu yang pertama mengikuti dan menjalani kegiatan secara bersama dengan murid, guru, dan karyawan sebagai satu kesatuan sekolah BPK Penabur Cianjur. Lalu yang kedua, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam segala apapun dan selalu bersama untuk saling mendukung dan mendoakan di antara rekan kerjanya. Ya, dan yang ketiga juga misi kita yaitu membuat prestasi lebih banyak dan percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dan kritikan satu sama lain agar bisa memperbaiki kesalahan yang diperbuat menjadi lebih baik. Lalu kita juga ingin membuat prestasi sebanyak-banyaknya di dalam bidang akademik maupun itu non-akademik, mendukung segala prestasi yang telah murid-murid teman-teman kita capai. Ya, lalu sini juga ada proker kita, program kerjanya. Yang pertama itu ada julid atau juga Jumat Literasi. Jadi julid ini tuh kami akan membuat Jumat itu menjadi literasi di bagian setelah kami renungan, kami akan mengadakan Jumat Literasi dan setiap orang bisa memberikan sebuah kesan moralnya agar orang tuh mau baca gitu loh. Lalu kita juga akan membuat survei mana sih yang moral yang paling bagus dan kami akan membuat ke feed IG lalu memberikan apresiasi hadiah kalau misalnya orang itu udah mau membaca buku. Ya, mungkin tambahannya juga untuk kita kalau misalnya yang baca misalnya di rumahnya nggak ada buku, novel-novel atau komik, mungkin bisa menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh sekolah yaitu e-library yang ada aplikasinya bisa di-download di Play Store juga. Iya. Yang kedua ada kuis pada hari penting. Kuis pada hari penting itu apa sih? Kuis KPHP yang disebut juga itu. Kita tuh akan mengadakan kuis ini di hari-hari penting, misalnya di hari Ibu Kartini ataupun di hari pahlawan. Nah, kuis ini akan disediakan di story IG Penabur. Sebelum itu, sebelum memulai kuis, kita akan menginformasikannya kepada wali kelas dan juga kita juga akan menginformasikannya kepada wali kelas dan akan memberitahu kapan kami akan mengepost soal tersebut. Ya, kenapa kami buat QPHP ini? Karena biar kita tuh tahu hari-hari penting yang bukan hari penting yang besar aja, tapi hari-hari yang penting yang kayak misalnya kecil gini, kayak misalnya hari pendidikan kah, atau enggak hari Kartini. Jadi kita akan merayakannya, tapi melalui kuis-kuis agar orang-orang tuh pada tahu gimana kuis-kuisnya. Kita masuk ke program
Nah, Harpenas itu Hari Pendidikan Nasional. Jadi kami membuat Harpenas ini ingin merayakan pendidikan nasional. Kalau pendidikan nasional itu penting ya. Ya, benar banget. Ya, Ya, Harpenas itu memang penting sekali bagi kita sebagai murid sekolah, termasuk apalagi kita murid SMA KBPK Penabur Cianjur. Bagi yang belum tahu atau mungkin pengetahuan tambahan, Harpenas itu kan Hari Pendidikan Nasional di mana hari itu jatuh pada hari beliau berdedikasi untuk pendidikan di Indonesia. Maka dengan hal itu kita membuat program kerja ini agar kita bisa menyelenggarakan sebuah acara atau event yang dinamakan dengan Harpenas ini. Nah, mekanisme dalam acara ini kita akan mengadakan cerdas cermat di mana tiap kelas akan mengirimkan 2 orang berpasangan untuk bermain dalam permainan tersebut. ya. Begitu paparan dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari paslon kedua tentang visi misi serta program kerja. Ibu sangat tertarik dengan program julidnya ya. Oke, semoga tidak julid. Oke, selanjutnya kita akan masuk di sesi kedua. Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh paslon pertama dan kedua. Nah, di sesi kedua ini adalah pemecahan kasus. Gimana nih paslon pertama dan kedua kalau misalnya diberi kasus seperti ini, gimana cara memecahkannya? Gimana cara untuk menanggapinya? Oke, paslon pertama dan kedua sudah siap? Di sini Ibu punya 4 amplop. Dan nanti paslon pertama dan paslon kedua itu akan memilih nomor berapa, 1, 2, 3, 4. Nah, setiap satu amplop ini Ibu akan membacakan kasusnya dan paslon yang sudah memilih ini akan menjawab kasus ini, pertanyaannya maksimal 5 menit jawabannya. Oke, sudah mengerti paslon pertama dan kedua? Oke, Ibu harap semua warga SMA BPK Penabur menyimak ya baik-baik mana nih ketua dan wakil ketua yang layak untuk dipilih. Oke, baik. Untuk paslon kedua, Ibu kasih amplop 4 nih. Pilih nomor berapa? Tiga. Nomor 3, baik. Di nomor 3, Ibu buka dulu ya. Siap-siap. Ini, baik. Ibu bacakan dulu. Nah, SMA BPK Penabur Cianjur sudah melakukan 100% PTM, tapi dengan syarat menaati protokol kesehatan dengan baik. Jika saat PTM 100% ini berlangsung, tetapi banyak siswa-siswi yang tidak menaati prokes dengan baik, seperti berkerumun, tidak menjaga jarak, ataupun suka membuka masker, apa yang akan kalian lakukan untuk siswa-siswi yang tidak menaati prokes dengan baik? Baik, untuk paslon kedua, silakan dijawab, waktunya 5 menit. Jadi kemungkinan kami akan melakukan, yang pertama pasti kasih tahu dulu, kalian tuh harus ikutin protokol kesehatan gitu. Terus kalau misalnya masih ya, kita bakalan kasih sanksi. Kan udah ada juga buku yang Pelanggaran ya ya, buku di tiap pelanggaran kelas. ya. Kami bakalan kasih tahu terus. Kalau misalnya tetap ngeyel ya mau nggak mau Ya, harus ya. Gitu. seperti apa namanya, kebijakan sekolah kita, kalau misalnya ada yang mungkin ngeyel kalau dikasih tahu kalau misalnya tidak ingin menjaga jarak ataupun Ya. menggunakan masker, terpaksa kita akan memulangkan murid tersebut ke rumah dan tidak akan mendapatkan pelajaran karena kita sudah PTM 100%, tidak ada belajar online. Demi keselamatan kita semua dan ya. demi kenyamanan kita. Ya. Begitu.
Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon kedua, yaitu dengan menegur ya yang tidak taat prokes. Oke, selanjutnya siap-siap untuk paslon pertama. Paslon pertama memilih nomor berapa nih? Nomor berapa? 1, 2. Dua. Oke, paslon kedua memilih nomor 2. Tapi jangan mau diduakan ya. Oke, Ibu akan baca dulu. Ini tentang bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jika bullying terjadi di lingkungan sekolah SMA BPK Penabur Cianjur, apa upaya yang akan kalian lakukan untuk menangani kasus bullying yang ada di lingkungan SMA BPK Penabur Cianjur? Baik, untuk paslon pertama, silakan menjawab, waktunya 5 menit. Oke, mungkin kita yang pertama-tama akan menghimbau ya. Misalkan kita juga ada Bu Lucy kami yang tercinta. Kan sama Ibu juga kan udah Selalu dikasih asupan kalau Iya. seperti apa yang kita ketahui lah ya, bullying itu kan memang tidak lazim ya, maksudnya ya emang nggak boleh dilakuin sama kita gitu kan. Jadi kalau memang terjadi kasus bullying di SMA BPK Penabur Cianjur, pastinya kita akan menegur, pastinya kita memberikan akan saksi memberikan kepada sang pelaku, dan kita juga akan membantu korbannya tentu saja, karena pasti kan mentalnya juga ada. Ya. Dan mungkin kalaupun kita bisa panggil anak tersebut, maksudnya kita ajak ngobrol dulu, kira-kira apa latar belakang kamu melakukan tindakan bullying ini gitu. Mungkin mereka melakukan, pasti mereka juga mempunyai alasan. Jadi lebih fokus kepada kita ajak ngobrol dulu mungkin ya Sin ya. Iya. Kita ajak ngobrol dulu, kita tanya kenapa kamu melakukan ini, kita pecahkan masalahnya bareng-bareng secara kekeluargaan. Alasan yang salah atau memang alasan kepuasan diri sendiri, mungkin kita akan bekerja sama juga dengan Bu Lucy mungkin ya Bu, apa sanksi yang pas untuk pelaku tersebut. ya, untuk pelaku Ya, tersebut. karena kalau dibiarkan juga nama BPK juga akan tercoreng ya. Ya. Kita kan tidak mau hal seperti itu. Ya, mungkin gitu. Garis besarnya kita akan bereskan, kita akan obroli dulu dengan anaknya untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Betul sekali. Sekian dari kami. Baik, terima kasih untuk paslon pertama yang nantinya akan bekerja sama dengan guru jika ada kasus bullying di sekolah. Baiklah, selanjutnya kita ke paslon kedua. Paslon kedua ada tersisa 2 amplop di sini. Amplop pertama dan keempat. Kira-kira paslon kedua memilih nomor berapa ya? Amplopnya yang baik, keempat aja. amplop yang keempat, yang terakhir ya. Baik, Ibu buka dulu. Oke, ini tentang acara sekolah ya. Ketika nanti kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kalian akan mengadakan sebuah acara yang biasanya diselenggarakan secara online, dan saat acara berlangsung biasanya ada aja siswa-siswi yang tidak mengikuti acara dengan baik. Seperti keluar Zoom, tidak mengikuti arahan dengan baik. Apa yang akan kalian lakukan untuk siswa-siswi yang melakukan hal tersebut? Kepada paslon 2, saya persilakan 5 menit waktunya. Oke, menurut kami, kalau misalnya ada yang keluar siswa-siswi seperti acara Zoom, misalnya kayak mungkin sekarang inilah contohnya, mungkin kami akan menindaklanjutnya dengan cara ini ya, kayak kita ya seperti yang tadi pertama kita akan menegur terlebih dahulu, kita akan menanyakan baik-baik
ada apa sih, kenapa tiba-tiba keluar? Apakah mungkin karena jaringan atau karena ada sesuatu hal yang mendadak sehingga dia terpaksa harus keluar, atau emang mungkin dia sengaja keluar, kan kita nggak tahu. Jadi palingan caranya kita tanya dulu baik-baik. Terus nanti kalau misalnya emang ada yang ketahuan melanggarnya tuh, Iya, dia tanpa alasan. iya tanpa alasan, dengan sengaja dia keluar, mungkin kita akan memberikan dia sanksi hukuman. Mungkin memberi hukumannya membersihkan sekolah gitu, atau nggak membersihkan toilet, membantu Mangyana kayak gitu. Kita juga nanti bakalan nyuruh osis-osis buat ngawasin Iya. siapa aja nih yang keluar, siapa aja yang nggak ngikutin ini. Pasti setiap kelas nanti bakalan ada absen juga kan. Jadi itu aja sih. Pasti kita juga akan berkoordinasi dengan ketua kelas ataupun dengan wali kelasnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon kedua. Dan terakhir untuk sesi kedua ini untuk memecahkan kasus ada tersisa amplop nomor 1 dan ini untuk paslon nomor 1. Baik, Ibu akan baca dulu ya. Bagaimana upaya kalian jika menemukan ada anggota sekolah melakukan tindakan pacaran yang berlebihan? Baik, kepada paslon pertama dipersilakan untuk menjawabnya. Oke, sebenarnya kami ketawa sih dengan pertanyaan ini. Oke. Pacaran berlebihan kan Bu ya? Iya. Of course lah ya, kita tegur lah. Maksudnya Iya. kalau misalnya berlebihan kayak gitu nanti ada perbuatan-perbuatan yang di luar norma kan akan merugikan kedua belah pihak juga. Jadi tentu kami akan tegur, tapi kembali lagi jikalau mereka mau hal-hal seperti itu hak mereka. Yang penting kita sudah menegur. Jikalau ada risiko-risiko, silakan tanggung sendiri. Dan sebenarnya tujuan kita di sekolah bukan untuk pacaran ya teman-teman, tapi untuk belajar. Jadi sebenarnya kasus seperti ini, pacaran yang berlebihan di sekolah sebenarnya sangat memang tidak diperbolehkan, karena ya tujuan kita ke sekolah untuk belajar ya Sin ya, bukan untuk berpacaran mungkin. Tapi kalau misalkan ada doi-doi yang dikecengin untuk jadi penyemangat ke sekolah, nggak apa-apa, itu Sama positif ya, sama bisa positif itu nggak apa-apa, itu oke. it's Cuman okay. kalau untuk pacaran di sekolah dan itu berlebihan, mungkin kami akan memang harus menindaklanjuti. Iya. Kami akan menegur agar tidak melakukan perbuatan itu, hal-hal tersebut ya. Yang dari kami, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari paslon pertama tentang pacaran. Semoga warga-warga SMA BPK Penabur mendengarkan ya penjelasan dari paslon pertama kalau ke sekolah itu bukan untuk pacaran ya tujuannya, tetapi kalau penyemangat boleh ya paslon pertama ya. Oke. Nah, selanjutnya di sesi ketiga, kita masuk ke sesi ketiga. Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu karena ini adalah sesi yang melibatkan semua warga sekolah. Ini sesi ketiga ini diberi nama warga sekolah bertanya. Nah, di sini Ibu punya question box. Question box walaupun tidak berbentuk box. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Ini adalah isinya semua pertanyaan dari Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur. Nah, di sini Ibu akan memilih secara acak siapakah yang akan menjawabnya, apakah paslon pertama maupun paslon kedua. Baik, karena di sesi kedua tadi yang menjawab pertanyaan adalah paslon kedua, sekarang kita beralih ke paslon yang pertama. Nggak apa-apa ya, paslon pertama nggak keberatan kan menjawab pertama? Tidak dong, Ibu. Oke. Kak Cindy sudah sangat ready sekali ya untuk menjawabnya. Baik, sebentar ya. Sabar.
Oke. Nah, di sini Ibu akan bacakan untuk paslon pertama, semoga dijawab dengan singkat, soalnya pertanyaan kita ada ribuan di sini. Oke, pertanyaan untuk kedua paslon, tapi Ibu milihnya paslon pertama aja ya. Bagaimana cara kalian menghandle beberapa anak yang mungkin nggak mau naatin program yang udah kalian buat? Atau mungkin ada sanksi atau apa gitu? Makasih, katanya. Silakan. Sebelumnya makasih banyak bagi yang nulis pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, balik lagi ya ke tujuan kami. Kami telah menyusun program yang telah kami pikir-pikir, yang telah kami bicarakan, dan apabila program tersebut sudah mendapatkan ACC atau sudah mendapatkan izin dari Bapak Ibu guru, warga sekolah yang lainnya, mau tidak mau anak tersebut harus mengikuti program yang telah kami susun ya Sin ya, karena Iya. peraturan awal kami ikuti dan menghargai juga ya Sin ya. Iya, kan kita sudah membuat susah-susah. Kalau misalnya nggak diikutin agak Sakit hati. Oke, mungkin kayak gitu Ibu, tetap harus diikuti ya. karena itu memang aturan awal kami dan itu program yang telah kami susun Mungkin bersama-sama. kalau nggak diikutin bakal kami kenakan sanksi kali Iya. ya. Sanksi mungkin. Yang dari kami. Baik, terima kasih untuk paslon yang pertama. Semoga ya warga-warga penabur dapat mengikuti program yang sudah dibuat oleh paslon pertama jika terpilih nantinya. Baiklah, selanjutnya untuk paslon kedua kita akan membacakan question box dari sini. Wih, pas sekali. Untuk Kak Alvin. Ya, apa motivasi yang membuat kakak mencalonkan diri jadi wakil atau ketua OSIS? Jadi apa motivasinya Kak Alvin? Baik, Kak Alvin silahkan dijawab. Ya, motivasinya sih aku tuh bisa jadi lebih aktif lagi gitu loh. Kadang kalau misalnya sebelum-sebelumnya aku sebelum menjadi OSIS tuh aku tuh males-malesan kayak main HP, kayak ayo tuh jangan gitu terus gitu, kita harus bisa berubah. Jadi aku tuh udah siap nih buat mimpin nih, jadi termotivasikan buat lebih aktif lagi, terus bisa mengikuti acara-acara sekolah atau enggak membantu-bantu sekolah. Itu aja sih motivasinya. Oke, baik Kak Gilbert, boleh untuk motivasinya apa? Kan ini untuk wakil dan ketua OSIS. Oh, aku aja. Iya Aku dong, juga kira motivasi. Bang. Oke, motivasi aku ikut OSIS, mungkin aku mau nyoba-nyoba aja sih jadi waketos, gimana sih rasanya ngeliatin yang lain gitu, maksudnya kayak Kak Topper, terus yang dulu di SMP dulu kan aku juga di SMP pernah gitu. Maksudnya pengen aja sih ngerasain gimana sih rasanya jadi wakil ketua OSIS gitu, ngebantu ketua OSIS. Berat apa enggak? Tapi kayaknya sih berat ya. Tapi dicoba dulu lah ya. Oke, baiklah. Untuk yang Kak Alvin mengubah diri ya, jadi ketua OSIS semakin rajin. Kalau yang Gilbert, karena terinspirasi oleh Kak Topper ya, Kak Topper yang membantu-bantu di OSIS ya. Tapi jangan dicoba-coba ya Gilbert ya, harus serius ya. Oke, selanjutnya untuk paslon pertama, pertanyaan yang kedua Ibu aduk-aduk lagi ya. Ini banyak pertanyaan, ada 1000. Baik, ini yang bertanya ini sangat hemat ya. Kertasnya segini. Oke, warnanya orange lagi. Oke. Apa hal-hal yang mau kalian ubah dari sekolah? Wow. Apa nih yang mau diubah? Wow. Oke. Paslon pertama, silahkan. Yang mau kita ubah ya, mungkin Sebenarnya kalau misalkan sekolah mempunyai suatu hal yang tidak perlu diubah, yang sudah Iya. positif, yang sudah baik,
kami tidak akan Mengubah. merubahnya Kita karena akan itu mempertahankan ya. ya kita akan pertahankan karena itu sudah menjadi ciri khas dari Smart BPK Penabur Yes. juga. Tapi jika ada hal-hal yang perlu diubah atau hal-hal negatif atau hal-hal yang belum terbiasa tapi memang harus diubah, Ya, untuk kami mengikuti akan perkembangan kali ya. ya untuk mengikuti perkembangan kami akan berusaha ya, Sin. Kami akan Iya. berusaha untuk mengubah hal tersebut. Jadi tergantung bagaimana kondisinya, tergantung bagaimana permasalahannya, apakah permasalahannya perlu diubah atau hal-hal tersebut perlu membutuhkan perubahan mungkin ya, Sin, Iya. pasti kami akan ubah. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sudah positif, hal-hal yang baik, tidak akan kami ubah karena itu nilai plus juga ya untuk Smart Iya. BPK Penabur Cianjur. Mungkin dari Cindy ada tambahan? Cukup sih. Cukup ya. Sekian. Baik, untuk paslon pertama mungkin pertanyaannya ini apa hal-hal yang mau diubah nih? Berarti ada dong isu-isu yang negatif. Apa nih menurut kalian contoh apa nih yang kira-kira yang sangat dekat nih? Apa yang mau diubah nih? Kira-kira apa ya yang kayaknya di sekolah ini kayaknya buruk deh, ini harus diubah nih. Apa nih contohnya untuk paslon pertama? Buat hal-halnya ya. Kalau hal-halnya mungkin untuk aku sendiri kali ya, mungkin solidaritas antar teman kali ya, kan karena kita sama online, kita cuma diam di Zoom. Dulu kan kalau misalnya offline mungkin kita kan sering ngobrol, mungkin saling ngafe, hangout ini, tapi kan sekarang kan nggak bisa juga ya. Sebenarnya perubahan online dengan Offline. ke offline itu Iya. benar-benar sangat membuat rada-rada sebel juga biasanya karena terlihat dengan sangat solidaritas antar teman ya. Jadi Karena- berkurang. Ya mungkin ada Iya. yang dari kelas 10 belum kenal gitu kan, Iya. jadi kayak sekelas bisa tuh diem-dieman nggak ngobrol gitu kan, walaupun pandemi kayak gini ya setidaknya kita juga harus menjalin hubungan yang baik ya, Sin, ya. Solidaritas antar kelas itu perlu dibutuhkan. Mungkin itu Bu yang akan kami ubah, solidaritas kerjasama yang baik. Iya, yang akan perlu- kami terus bangun. Iya. Baik, terima kasih untuk paslon pertama. Jadi ya sih, karena masa pandemi ini kita saling cuek. Semoga ke depannya paslon 1 mewujudkan hal-hal yang buruk menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya untuk paslon kedua, question box-nya. Oke. Ini untuk paslon kedua. Ya ampun. Kenapa kalian mau jadi OSIS? Padahal OSIS itu babu. Bukan babu ya. Tidak boleh ya. Ini bagaimana kita ganti pertanyaannya apa langsung dijawab? Nggak apa-apa, dijawab aja. Baik, paslon kedua gimana tanggapannya? Ini warga sekolah yang menanyakan, kenapa kalian mau jadi OSIS? Oke, kalau misalnya pertanyaannya, kenapa mau jadi OSIS? Mungkin ya nambah-nambah pengalaman sih, pengen jadi OSIS itu, pengen maksudnya kayak daripada Diem diem terus di rumah terus males, kayak ya sama kayak tadi Alvin kan, maksudnya di rumah ya termotivasi. Kalau misalnya di rumah kan boring gitu, kayak main HP terus, apa sih kayak maksudnya ya gimana sih, bosen lah. Cuman ya di OSIS tuh bisa nambah pengalaman juga, terus ada kerjaan juga sih, jadi ya kayak merasa daripada ya pokoknya merasa sehat lah, ada kerjaan. Ada tambahan lagi enggak, Kak? Sudah cukup. Oke, segitu dari kami. Baik, terima kasih untuk paslon kedua atas pertanyaannya. Ini question box kita yang terakhir. Walaupun ada 1000, tapi ini yang terakhir ya. Untuk paslon pertama. Oke, ini lebih parah lagi ya kertasnya ya. Wow, sangat bergerigi ya pinggir-pinggirnya. Baik. Apa contoh nyata atau konkret yang sudah kalian berikan pada sekolah untuk mendorong perkembangan sekolah, dalam kurung sebelum kalian jadi OSIS? Ibu ulang lagi apa cukup? Diulang. Oke. Untuk paslon pertama, apa contoh nyata atau konkret yang sudah kalian berikan pada sekolah untuk mendorong perkembangan sekolah sebelum kalian jadi OSIS? Wow, sangat menarik sekali ya.
Untuk paslon pertama, silahkan. Oke, sebelumnya makasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin Keisha bisa jawab? Oke, mungkin apa contoh nyata yang telah kami lakukan sebelum kami menjadi OSIS ya. Sebelum kami menjadi OSIS, kami sudah berusaha untuk selalu bisa mentaati tata tertib sekolah, terkhusus Prokes. kami kan sekarang sudah PTM 100%. Iya. Kami sudah berusaha juga untuk mengikuti prokes yang ada. Kami sudah kita udah berusaha buat mentaati tata tertib sekolah lah gitu ya. Untuk secara umum kali ya, mungkin kalau misalnya dikhususkan, contohnya apa? Kami sudah menaati prokes, kami sudah menggunakan masker, sering cuci tangan juga ya. Ya, sering cuci tangan juga karena prokes itu adalah hal yang sangat penting, Penting, teman-teman. ya. Yang berhubungan juga dengan perkembangan sekolah, kualitas sekolah bisa dilihat dari perkembangan prokes yang dijalani juga. Mungkin itu salah satu contohnya, kami telah mengikuti tata tertib yang diajukan oleh sekolah. Seperti itu. Mungkin karena jikalau kita mengikuti tata tertib, berarti kita disiplin. Disiplin merupakan salah satu nilai yang baik ya bagi sekolah ya. Ya, begitu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon pertama sudah menjawab question box-nya. Selanjutnya untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir question box untuk paslon kedua. Nah, ini lebih kecil lagi ya. Oke. Wow, ini sebenarnya untuk Keisha ya. Kita ganti. Oke. Oke, tepat sekali untuk paslon kedua. Oke, paslon kedua ini kok ada dua ya? Apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian bisa menciptakan sesuatu yang baik untuk kedepannya? Baik, silakan paslon kedua. Apa yang membuat yakin? Yang membuat saya yakin itu, yang pertama kami kan udah membuat visi misi nih. Visi misi kami akan sebisa mungkin untuk melaksanakannya ya. Lalu kita punya proker-prokernya juga. Ya, kita sebaik mungkin sih kita Iya. bakal berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa. Buat perkembangan sekolah ini juga ya, buat organisasinya juga biar lebih maju lagi, dikenal sama kalangan orang lain juga. Biar maksudnya, biar apa namanya, biar kita juga bisa bikin OSIS lebih menarik lagi. Jadi kayak tadi ada pertanyaan yang katanya ada kata-kata bagu gitu ya. Mungkin maksudnya kita bisa menghilangkan kata-kata itulah. Jadi OSIS itu lebih menarik dan lebih seru lagi. Ya kayak gitu sih. Sekian. Oke, untuk paslon kedua terima kasih. Nah, di sini ada beberapa menit lagi waktu. Nah, Ibu akan membacakan satu pertanyaan dulu untuk yang terakhir, last question ya. Nah, ini untuk Keisha yang tadi. Ini kecil sekali ya pertanyaannya. Apa yang menjadikan kamu layak jadi pendamping Cindy? Baik, silahkan. Oke. Sebelumnya makasih buat yang udah nanya pertanyaan itu ke aku. Apa yang membuat saya layak untuk mendampingi Cindy? Karena sebenarnya aku sama Cindy itu nggak pernah sedekat ini ya sih sebelumnya. Sebelumnya kita kita temenan, kita saling kenal aja gitu. Chatan jarang ya sebelum ini? Iya, chatan juga jarang gitu. Cuman kesini-sini aku sama Cindy, aku lihat-lihat, oh kita udah mulai cocok nih. Kita udah mulai bisa mengemukakan pendapat bersama tanpa harus berseteru gitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang membuat aku kuat juga kenapa aku bisa jadi partnernya Cindy. Aku bisa berargumen dengan baik dengan Cindy. Cindy-nya juga di aku enak, akunya juga di Cindy enak. Jadi kita di sini masing-masing belajar buat menghargai aja
gimana caranya berorganisasi yang baik. Dan kalau kita punya nilai plus dalam diri kita, pasti aku keluarin supaya aku bisa menjadi partner yang lebih baik lagi buat Cindy. Itu mungkin, Bu. Oke, baiklah untuk Keisha. Untuk terakhir ya, udah terakhir ini waktunya. Yang terakhir, bagaimana usaha kalian dalam bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi kalian? Ini gampang ya untuk paslon kedua. Tanggung jawabnya bagaimana? Boleh diulang nggak pertanyaan? Oke. Bagaimana usaha kalian dalam bertanggung jawab dan mewujudkan visi misi yang kalian buat? Oke. Caranya kami bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi kami akan ya seperti yang tadi kami bilang, kami akan berusaha sebisa kami untuk mewujudkan visi dan misi kami. Kami berharap juga visi dan misi kami itu tidak hanya sebuah tulisan belaka, tapi bisa dilaksanakan oleh segenap murid SMA KBPK Penabur Cianjur. Iya. Ada lagi? Sudah, paslon kedua? Sudah. Iya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kalian semua question box. Untuk pertanyaan yang 1000 ini bakalan dijawab di Instagram SMA BPK Penabur Cianjur. Oke, ini adalah sesi terakhir kita. Terima kasih untuk paslon pertama dan kedua yang sudah memaparkan visi dan misi serta program kerjanya. Dan terima kasih sudah menjawab kasus-kasus serta question box dari warga penabur. Baiklah, untuk Pak Helwi, apakah ada pengumuman yang akan disampaikan? Tidak ada. Untuk Kakak Jelita dan Christopher, apakah ada? Tidak ada. Oke, kita tutup acaranya. Baiklah, untuk pemilihan calon ketua OSIS serta wakil ketua OSIS akan di-share linknya oleh Pak Helwi. Tunggu aja, nanti kita akan memilihnya melalui Google Form ya, Pak Helwi ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk semua warga penabur untuk memilih, jangan golput ya. Ini untuk masa depan kita 1 tahun ke depan. Oke, 1 menit menentukan 1 tahun ke depan kamu. Oke, Ibu aja udah menentukan nih, yang mana nih ya? Yang ciwi-ciwi apa cowok-cowok? Oke, baiklah, terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah mengikuti proses bincang-bincang Catos dan Watos ini. Untuk paslon pertama dan paslon kedua, terima kasih sudah memaparkan semua visi dan misinya. Semoga kedepannya yang terpilih dapat melaksanakan apa yang sudah diprogramkan ya. Dan untuk anak-anak ibu di SMA BPK Penabur Cianjur, semoga nanti kita dapat memilih melalui hati nurani ya, hati nurani kita. Baiklah, linknya akan di-share dari Pak Helwi. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.